Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai membangun struktur organisasi syariah. Setiap pemilik perusahaan, baik itu perusahaan kecil ataupun skala besar, tentu sangat mengharapkan perusahaannya beroperasi dan berjalan secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemilik perusahaan harus membuat struktur organisasi yang tertata dengan baik dan ditempati oleh orang-orang yang kompeten. Dengan demikian, para pekerja dapat bisa melaksanakan semua tugas dan kewajibannya dengan lebih terarah. Selain itu, dengan struktur organisasi yang jelas akan menjadi pemicu meningkatnya rasa tanggung jawab pekerja sesuai dengan tingkat kedudukannya pada perusahaan. Struktur organisasi dapat dibuat dengan memperhatikan penempatan posisi yang tepat. Ketidaktepatan dalam menyusun struktur organisasi justru bisa menjadi pemicu terhambatnya produktivitas pekerja, karena mereka merasa tidak ditempatkan pada kedudukan atau posisi yang sesuai dengan kemampuan serta loyalitas yang dimiliki. Dalam membuat dan menyusun sebuah struktur organisasi perusahaan, setidaknya ada 7 poin penting yang harus diketahui agar struktur organisasi tersebut bisa berjalan efektif dan bekerja secara efisien. Yang pertama, rancang struktur organisasi perusahaan sesuai dengan visi dan misi. Sebelum membuat susunan organisasi perusahaan yang baku, maka dipastikan bahwa visi, misi, dan tujuan atau sasaran organisasi telah dibuat dengan jelas. Tak jarang beberapa pihak, terutama perusahaan startup, yang terburu-buru dalam membuat struktur tanpa memperhatikan kejelasan tentang apa yang diharapkan dari organisasi perusahaan yang dibangunnya. Oleh karena itu, dalam membuat bagan organisasi tanpa memiliki simpulan tujuan organisasi yang jelas haruslah dihindari. Kemudian yang kedua, rancang struktur organisasi setelah merumuskan bisnis. Poin penting yang juga diperhatikan dalam membuat struktur organisasi perusahaan adalah mengetahui sasaran bisnis yang akan dicapai. Hal ini akan membantu dalam mengenal bisnis, proses, atau aktivitas apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari organisasi perusahaan. Dengan demikian, akan lebih mudah mengembangkan struktur dengan kejelasan aktivitas. Yang ketiga, mempertimbangkan bakat serta talenta dari pekerja. Langkah berikutnya yang wajib dilakukan adalah melakukan analisa dan pengamatan terhadap kemungkinan tersimpannya keahlian-keahlian para pekerja. Oleh karena itu, bagi pemilik perusahaan sangatlah penting mengenali karakter dan kemampuan para pekerja, sehingga dengan menggunakan talenta yang ada dan mengoptimalkan bakatnya akan membuat bisnis dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat, mempertimbangkan umur pekerja. Umur merupakan indikator umum dari tingkat kedewasaan, kematangan, dan kecekatan melakukan kerja. Kemudian yang kelima, menjelaskan kepada pekerja terkait posisi atau jabatan yang mungkin tidak sesuai dengan jabatan mereka. Bukan menjadi rahasia lagi jika di setiap perusahaan tidak akan selalu ada posisi yang terbaik untuk setiap pekerja. Seringkali talenta, background pendidikan, dan kemampuan yang dibutuhkan tidak selalu ada pada pekerja. Atau juga posisi yang ditempati pekerja tidak selalu sesuai dengan bakat dan talentanya. Membentuk susunan organisasi yang tepat dengan mempertimbangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki pekerja adalah sebuah keharusan. Namun, ketika hal ini tidak selalu terwujud, maka harus menjelaskan kepada pekerja terkait posisi atau jabatannya yang mungkin saat ini masih belum sesuai dengan latar belakang dan kemampuan mereka. Kemudian yang keenam, memberlakukan self-assessment pada pekerja. Ketika operasional perusahaan berjalan sekian waktu, mungkin perlu melakukan evaluasi ulang terkait penempatan posisi setiap pekerja.
Hal ini dilakukan untuk mendukung bahwa jabatan mereka saat ini masih relevan dengan bakat dan talenta mereka. Tidak semua bidang pekerjaan cocok bagi setiap orang. Bahkan orang yang memiliki kinerja hebat pada bidang pekerjaan tertentu belum tentu mampu mempunyai kinerja yang sama pada bidang pekerjaan yang lain. Kemudian yang terakhir, membuat struktur organisasi perusahaan yang ramping. Ramping namun efisien, itulah visi terbaik yang diimpikan oleh setiap pemilik perusahaan. Struktur organisasi perusahaan memang harus memperhatikan prinsip kerampingan. Sebagai langkah awal, mungkin hanya perlu membuat struktur jabatan yang mencakup cukup vital yang harus dimiliki oleh perusahaan. Namun, ketika perusahaan sudah berkembang besar dan urusan yang ditangani sudah semakin kompleks, maka perlu untuk mengembangkan struktur organisasi tersebut. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.